Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali untuk belajar membahas soal-soal mengikuti pretest PPG pada tahun 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar kembali. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas untuk kisi-kisi pretest PPG dan juga pembahasan soal yang berhubungan dengan kisi-kisinya. Dan di sini juga saya lengkapi beberapa soal pedagogik dan tes potensi akademik. Kemudian juga ada link kuis di deskripsi yang bisa teman-teman kerjakan dahulu untuk mengerjakan dan mengetahui kemampuan teman-teman dalam memahami soal-soal profesional bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Semoga lulus dalam pretest PPG tahun 2022 ini. Jangan lupa teman-teman untuk menyalakan loncengnya, jadi ketika saya memberikan video yang terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Nah, mari kita bahas dulu untuk kisi-kisi untuk pretest PPG, mapel keahlian bimbingan dan konseling. Di sini itu kisi-kisinya ada teknik asesmen. Jadi teman-teman nanti pelajari tentang soal-soal pembahasan teknik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Kemudian juga menetapkan teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayan bimbingan dan konseling. Dan juga nanti menguasai prosedur pengembangan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling. Kemudian teman-teman juga dapat menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen. Kemudian juga dapat mengadministrasikan asesmen dan juga dapat memilih teknik asesmen. Nah, dalam beberapa soal yang saya berikan kali ini berhubungan dengan soal-soal tentang teknik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Kita masukkan sesuai dengan kisi-kisi bimbingan dan konseling dalam soal-soal untuk ujian PPG. Di tes PPG. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Yang dimaksud teknik asesmen non-tes adalah, ini teman-teman sudah sering mendengar ya untuk teknik asesmen non-tes. Apa itu yang dimaksud dengan teknik asesmen non-tes? A. Pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar. B. Pengukuran psikologis sesuai dengan keinginan guru BK. C. Teknik asesmen yang baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK atau konselor. D. Teknik asesmen yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK atau konselor. Untuk menjawab soal ini, kita lihat di sini. Jadi untuk teknik asesmen dalam bimbingan konseling itu ada dua, ada teknik tes dan juga ada teknik non-tes. Asesmen untuk teknik tes adalah pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar, seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sementara untuk asesmen teknik non-tes adalah teknik asesmen yang tidak baku, di sini tidak baku ya teman-teman, atau terstandar, dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK atau guru BK atau konselor. Di sini sudah jelas, jawabannya adalah yang D. Asesmen teknik non-tes terdiri atas order report, observasi, self-report seperti wawancara, kuesioner, autobiografi, kemudian ada sosiometri, ada daftar cek masalah, dan ada catatan kumulatif atau yang biasa disebut dengan himpunan data. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang guru BK ingin mengetahui kebiasaan belajar siswa di kelas atau di rumah, kebiasaan belajar pada jam kosong. Maka instrumen observasi yang dapat dipilih adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Daftar cek atau checklist, C. Catatan anekdot, D. Alat-alat mekanik. Ini kebanyakan tanya ya. Dan untuk soal nomor 2,
Kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Observasi atau lazim dikenal dengan proses pengamatan yang senantiasa melibatkan indera mata, telinga, dan indera rasa dengan perhatikan setting atau tempat tertentu, objek tertentu, serta waktu tertentu. Kemudian teknik observasi itu perlu dilengkapi dengan instrumen observasi, yaitu seperti ada daftar cek atau checklist, ada skala penilaian, ada catatan anekdot, dan juga ada alat-alat mekanik. Kemudian daftar cek adalah alat rekam observasi yang memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan kegiatan atau dalam individu atau kelompok. Gejala-gejala perilaku individu atau konseli dapat diobservasi dengan instrumen atau pedoman daftar cek adalah seperti kebiasaan belajar matematika di kelas atau di rumah, kemudian kebiasaan belajar pada jam kosong dan saat guru tidak ada di kelas, kemudian kebiasaan dan keterampilan bekerja, aktivitas diskusi kelompok atau kelas, keterampilan komunikasi dengan teman sebaya pada jam istirahat, aktivitas ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, KIR, PMR, basket, voli, dan lain-lain. Nah, di sini jawabannya itu kita lihat untuk soal nomor 2, karena di sini adalah untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa di kelas atau di rumah dan juga kebiasaan belajar pada jam kosong, maka yang digunakan adalah daftar cek atau checklist. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Bu Sinta mengajar di kelas 10. Ada siswa yang suka membolos sekolah. Instrumen observasi yang dapat dipilih adalah, di sini adalah siswanya suka membolos. A. Skala penilaian atau rating scale. B. Daftar cek atau checklist. C. Catatan anekdot. D. Alat-alat mekanik. Jika di sini siswanya suka membolos, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C, yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot itu apa? Catatan anekdot itu merupakan alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian konseli dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Rekaman peristiwa penting itu menggambarkan perilaku tipik, artinya perilaku keseharian yang terjadi tidak umum, alih-alih khusus. Pencatatan laporan peristiwa penting harus dibedakan antara berita atau fakta dan pendapat atau opini observer. Peristiwa penting yang dimaksud seperti perkelahian, membolos, menyontek, membuat gaduh di kelas, bermain HP saat pelajaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, observasi ini dilakukan terhadap perilaku yang tipik. Rekaman catatan anekdot ini sangat berguna untuk menyelidiki kasus dan menelaah perkembangan individu atau sekelompok individu. Menurut bentuknya, catatan anekdot ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu catatan anekdot deskriptif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam bentuk pernyataan, baik pernyataan bersifat umum maupun khusus. Kemudian yang kedua, catatan anekdot interpretatif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam mana penafsiran observer didukung oleh fakta. Dan ada catatan anekdot evaluatif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi yang berupa penilaian oleh observer berdasarkan ukuran baik buruk, benar salah, layak tidak layak, dan dapat diterima tidak dapat diterima. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman untuk ke soal nomor 4. Guru BK menentukan indikator yang akan digunakan dalam pembagian kuesioner. Yang dilakukan oleh guru BK masuk dalam tahap A. Tahap persiapan, B. Tahap perancangan, C. Tahap pelaksanaan, D. Tahap analisis. Kita masuk ke pembahasan dulu ya.
Selama pengadministrasian kuesioner, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap analisis hasil. Tahap persiapan itu merancang, bangun, mencakup langkah-langkah, yaitu penetapan topik, penetapan variabel, penetapan indikator. Di sini ada ya penetapan indikator, kemudian ada penetapan prediktor, dan penyusunan pernyataan atau item. Tahap pelaksanaan itu mencakup langkah-langkahnya, yaitu mempersiapkan kuesioner, menetapkan kapan kuesioner disebarkan, dan merekap hasil kuesioner. Kemudian tahap analisis hasil mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Pengelompokan variabel yang akan ditabulasi, penyekoran jawaban dan menghasilkan presentasi, kesimpulan dan penginterpretasian hasil dan laporan dalam bentuk profil. Di sini adalah guru BK menentukan indikator. Berarti dalam tahap apa? Yaitu tahap persiapan. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah yang A. Kita masuk ke soal nomor 5. Manfaat dari teknik sosiometri, kecuali A. mengatur tempat duduk dalam kelas, B. mengetahui kekompakan dan perpecahan anggota kelompok, C. untuk memilih siswa calon ketua kelas, D. untuk memperbaiki hubungan insani. Untuk ini insya Allah teman-teman sudah pada bisa. Untuk teknik sosiometri itu bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki hubungan insani. Ada ya. Kemudian untuk menentukan kelompok kerja tertentu. Kemudian untuk meneliti kemampuan memimpin seorang dalam kelompok pada suatu kegiatan tertentu. Kemudian untuk mengatur tempat duduk dalam kelas ini juga ada. Dan untuk mengetahui kekompakan dan perpecahan anggota kelompok ini juga ada. Maka jawabannya yang kecuali adalah yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Tes DAT termasuk dalam tes A. intelijensi, B. kepribadian, C. bakat, D. emosi. Untuk soal nomor 6 ini teman-teman sudah sering mendengar untuk istilah tes DAT. Untuk tes DAT ini masuknya itu adalah tes bakat. Jawabannya adalah yang C. Jadi tes bakat akademik atau DAT adalah tes untuk mengukur kemampuan khusus seseorang dalam bidang akademik yang bersifat khusus. Nah, kita masuk ke soal nomor 7. Tes yang digunakan untuk mengungkapkan kecenderungan aspek-aspek individu yang bersifat non-kemampuan seperti kecenderungan reaksi emosi, sikap, dan sosiabilitas adalah A. tes klerikal, B. tes minat vokasional, C. tes relasi ruang, D. tes berpikir mekanik. Nah, di sini teman-teman sudah ada yang sudah mendengar ya beberapa pembahasan untuk soal ini. Nomor 7 kita jawab dulu. Jawabannya adalah yang B. Ini mohon maaf mouse-nya agak error. Kemudian untuk pembahasannya, untuk tes kecepatan atau tes ketelitian klerikal, tes ini itu untuk mengetahui seberapa cepat dan teliti seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugas tulis-menulis, pekerjaan pembukuan atau ramu-meramu yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium, perusahaan, dagang, dan tempat sejenis di mana pencatatan harus diatur, disimpan, dan atau dicek, dan sebagainya. Kemudian untuk tes minat vokasional, yaitu tes minat jabatan, adalah tes mengungkap kecenderungan aspek-aspek individu yang bersifat non-kemampuan seperti kecenderungan reaksi emosi, sikap sosiabilitas, dan sebagainya. Untuk tes relasi ruang, yaitu untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat memvisualkan atau mengamati atau membentuk gambaran-gambaran mental dari objek-objek dengan jalan melihat pada pola 2 dimensi dan seberapa baik seseorang dapat berpikir dalam 3 dimensi. Untuk tes berpikir mekanik, tes ini dirancang untuk mengetahui seberapa mudah seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam,
dan seberapa baik mengerti tata kerja yang berlaku dalam perkakas sederhana, mesin, dan peralatan lainnya. Untuk soal nomor 8. Ciri-ciri tes yang baik adalah memiliki kecuali A. Validitas, B. Efisiensi, C. Subjektif, D. Kecepatan. Di sini ciri-ciri tes yang baik itu adalah memiliki validitas, kemudian reliabilitas, kesukaran, diskriminasi, balance, efisiensi, kemudian objektivitas, spesifikasikan, dan kecepatan. Nah, yang tidak ada jawabannya itu adalah yang C. Soal nomor 9. Teknik yang digunakan untuk mengetahui pendapat melalui pengungkapan diri konseli terkait dengan kondisi belajar baik di sekolah maupun di rumah adalah A. Autobiografi, B. Observasi, C. DCM, D. Tes psikologi. Ini kira-kira jawaban yang betul yang mana, teman-teman? Yaitu jawabannya adalah yang A. Maaf, mouse-nya agak error. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, pembahasannya, jadi dalam rangka memahami pelaku konseli dalam hubungannya dengan belajar di sekolah, maka asesmen teknik non-tes yang lazim ditetapkan adalah observasi, self-report, dan daftar cek masalah. Alasan teknik observasi dipilih adalah untuk mengetahui perilaku observable konseli pada saat ia sedang belajar di kelas. Ini alasan untuk teknik observasi. Adapun teknik wawancara, kuesioner, dan autobiografi dipilih untuk mengetahui pendapat melalui pengungkapan diri konseli terkait dengan kondisi belajar baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan teknik DCM dipilih untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menurut konseli telah dan sedang dirasakan pada saat ia belajar. Lanjut ke soal nomor 10. Guru BK ingin memberikan alat tes kepada siswanya sebagai penduga siswanya dapat menyelesaikan tugas-tugas dalam mata pelajaran akademik. Tes yang digunakan adalah A. Tes kemampuan skolastik, B. Tes berpikir abstrak, C. Tes berpikir mekanik, D. Tes kemampuan berpikir numerikal. Untuk soal nomor 10 ini, yang baiknya digunakan itu adalah yang A, yaitu tes kemampuan skolastik. Apa itu tes kemampuan skolastik? Merupakan gabungan antara kemampuan berpikir verbal dan numerikal. Kombinasi skor kedua kemampuan tersebut akan menjadi penduga yang baik bagi penyelesaian tugas-tugas dalam mata pelajaran akademik dan penyelesaian studi di perguruan tinggi. Ini 10 soal untuk profesional bimbingan dan konseling. Kita masuk ke soal pedagogik. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam metode pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan, B. Siswa membuat desain proyek, C. Siswa mengumpulkan informasi sesuai yang direncanakan, D. Siswa menyampaikan progres proyek. Di sini adalah mengamati. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam metode pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Maka untuk jawaban di sini, siswa mengidentifikasi adalah yang A. Kita masuk ke soal pedagogik.
Menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari A. Tujuan mengelola kelas, B. Prinsip-prinsip mengelola kelas, C. Komponen-komponen mengelola kelas, D. Penekanan mengelola kelas. Di sini adalah berkewajiban melibatkan, berarti maksudnya tujuan. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Kalau tujuan bagi guru misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa. Menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Untuk soal yang nomor 13 masih dengan soal pedagogik. Belajar menurut Bill Kittler adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, serta sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. pada saat seseorang sedang bersekolah, B. dari sejak bayi sampai tua, C. pada waktu siswa sudah siap, D. pada waktu seseorang sedang belajar. Proses belajar yang dialami manusia itu berlangsung sepanjang hayat. Jadi, proses belajar itu dimulai sejak lahir sampai tua. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kita masih semangat teman-teman. Lanjut ke soal nomor 14 yaitu tes potensi akademik, analogi atau padanan kata. Kita ada di sini ada kering, ada air. A. Manusia norma, kita lihatin ya, kering air. Kita cari kalau kering karena kekurangan air. Nah, itu kira-kira kata kuncinya ya. Kering itu karena kekurangan air. Nah, kita masukkan coba. Manusia kekurangan norma bukan. Lapar kekurangan kosong juga bukan. Hidung kekurangan bau bukan. Ngantuk kekurangan tidur. Nah, ini kemungkinan bisa. Kuping kekurangan tulang tidak. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nah, itu kira-kira untuk padanan kata teman-teman bisa mencari kata kuncinya untuk memadankan. Kemudian ada siswa, ada belajar. Nah, berarti tugas siswa itu adalah belajar. Kita masukkan di sini ilmuwan tugasnya meneliti. Nah, ini kemungkinan bisa ya. Santri tugasnya garam bukan. Guru tugasnya murid bukan. Karyawan tugasnya mesin bukan. Nenek tugasnya kakek bukan. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Ini untuk analogi atau padanan kata. Nah, kita masuk ke tes potensi akademik yang sinonim. Referensi kita cari di sini. Untuk referensi sinonimnya apa? Kita lihat referensi itu apa? Referensi itu adalah sumber acuan, ya, sumber acuan atau rujukan. Nah, sudah jelas di sini jawabannya adalah yang E, yaitu rujukan. Masih dengan sinonim. Ciri, kita cari dulu pengertian dari ciri. Ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Nah, sudah terjawab di sini. Jawabannya adalah yang D, yaitu tanda khas. Nah, kemudian kita masuk untuk antonim ultima. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu apa pengertian dari ultima sehingga nanti bisa mengetahui lawan kata dari ultima. Ultima itu adalah akhir atau final. Kalau akhir berarti lawannya adalah D.
awal. Kita masih lanjut ke antonim. Ada pemupukan. Nah, pemupukan itu apa? Pemupukan itu adalah menyuburkan tanah. Pemupukan itu adalah menyuburkan tanah. Nah, kita lihatin di sini rehabilitasi bukan lawannya, rehabilitasi bukan. Defertilisasi. Nah, ini defertilisasi itu adalah keadaan yang tidak subur. Berarti lawan kata atau antonim dari pemupukan itu adalah defertilisasi. Tersisa satu soal, yaitu soal silogisme. Semua rektor adalah sarjana, sementara rektor adalah dosen. Nah, teman-teman masih ingat ada kata semua, ada kata sementara. Jika semua dan sementara, maka jawabannya adalah sementara. Maka yang ada jawaban semua sudah jelas tidak. Kita lihatin di sini, kita coret yang sama, rektor kita coret. Nah, kita coret berarti tinggal ada kata dosen dan sarjana. Maka jawaban yang benar adalah sementara dosen adalah sarjana. Nah, jawabannya adalah yang A. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menyemangati teman-teman untuk terus belajar dan bisa juga membantu teman-teman untuk belajar, karena di usia yang mungkin teman-teman ada yang sudah agak di atas 30 itu, kita harus menggunakan beberapa gaya belajar kita, bukan hanya audio, visual, kinestetik, tapi tiga-tiganya terpadukan. Dan dengan melihat konten video seperti ini, teman-teman bisa 3 gaya belajar itu diterapkan, yaitu dengan audio, visual, dan juga kinestetik. Semoga apa yang teman-teman pelajari bisa bermanfaat, membantu dalam mempersiapkan mengikuti pretest PPG. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.